Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kelompok kami akan membahas materi tentang pembelajaran berbasis student center dan active learning. Nah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada 6 orang yang terdiri dari saya sendiri, Hernita, lalu ada Siti Nurhalisa, ada Muhammad Mansyah Nur, lalu ada Olivia Rahmi Lesmana, ada Jessica Andrea Octavia, dan yang terakhir ada Anissa Ahla. Nah, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian pembelajaran berbasis student center. Nah, jadi student center learning ialah suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Nah, pembelajaran berbasis student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa ini menjadi ciri pembelajaran 2013 yang merujuk pada teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme itu menempatkan siswa sebagai individu yang memiliki bibit ilmu di dalam dirinya. Nah, maksudnya itu di dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa ini memperoleh kesempatan untuk membangun sendiri pengetahuannya sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam. Lalu menurut Omar Hamalik, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa atau student center itu adalah proses belajar mengajar yang berdasarkan kebutuhan dan minat anak. Nah, O'Neill, Geraldine, dan M.C. Mahon sependapat dengan Omar Hamalik yang menyatakan bahwa student center learning as focusing on the student learning and what student do to exceed this rather than what he teacher does. Nah, jadi maksud pendapat penel tadi itu adalah kegiatan yang ada di dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di mana kegiatannya itu siswa akan belajar dari hal yang dilakukan, bukan dari yang disampaikan guru. Nah, siswa yang akan menjadi dominasi selama kegiatan pembelajaran, sehingga di sini guru hanya sebagai fasilitator dan juga pembimbing. Lalu dari uraian yang tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis student center adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dengan secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Jadi dengan adanya perubahan paradigma di dalam proses pembelajaran yang sebelumnya itu berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, diharapkan dapat mendorong siswa itu untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembelajaran untuk membangun pengetahuannya, sikap, dan perilaku secara seimbang. Perkenalkan, nama saya Jessica Andrea Octavia. Di sini saya akan menyambung materi berikutnya, yaitu tentang pengertian pembelajaran berbasis active learning. Aktif diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti gesit, giat, bersemangat, hidup. Nah, sedangkan learning berarti pengetahuan, pembelajaran. Jadi, active learning adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya terlibat secara intelektual dan emosional, sehingga ia dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar, serta mampu mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien. Dalam pandangan pakar psikolog belajar, yaitu menurut Wittig 1981 dalam bukunya, belajar adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam atau keseluruhan tingkah laku suatu organisasi sebagai hasil pengalaman. Nah, pembelajaran aktif atau active learning adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif.
Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Mereka secara aktif menggunakan otak mereka baik untuk menemukan ide pokok dari materi pembelajaran maupun memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Menurut Hisam Jaini 2008 halaman 16. Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat siswa aktif sejak awal melakukan aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu yang singkat membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran. Silberman 1996 halaman 6. Pembelajaran aktif merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran baik dalam bentuk interaksi sesama siswa maupun siswa dengan pengajar pada proses pembelajaran aktif tersebut. Mahmudah 2008. Active learning merupakan sebuah strategi yang dirancang untuk membuat peserta didik belajar secara aktif. Pada intinya, dalam strategi ini, pembelajaran lebih ditekankan pada pengalaman belajar yang melibatkan seluruh indera. Belajar aktif merupakan variasi gaya mengajar untuk mengatasi kelesuan otak atau kebosanan siswa. Nah, selain itu, beberapa hasil penelitian yang ada menganjurkan agar anak didik tidak hanya sekedar mendengarkan saja di dalam kelas. Mereka juga perlu membaca, menulis, berdiskusi, atau bersama-sama dengan anggota kelas yang lainnya dalam memecahkan masalah. Yang paling penting adalah bagaimana membuat anak didik menjadi aktif, sehingga mampu pula mengerjakan tugas-tugas yang membangun kemampuan berpikir yang lebih tinggi, seperti menganalisis, membuat sintesis, dan mengevaluasi. Dalam konteks ini, maka ditawarkanlah strategi-strategi yang berhubungan dengan belajar aktif. Dalam arti kata, menggunakan teknik active learning di kelas menjadi sangat penting karena memiliki pengaruh yang besar terhadap belajar siswa. Intinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang karakteristik pembelajaran berbasis student learning. Karakter pembelajaran berbasis student learning ini terbagi menjadi beberapa materi yang menyangkut aspek dari pengajar siswa, materi dan teknik penyampaiannya, yaitu diantara lain. Yang pertama, pengajar. Pengajar berperan sebagai penunjang, dalam hal ini bertugas sebagai perantara pembelajaran yang membantu mengarahkan siswa dan apabila perlu ikut dalam membantu siswa dalam mengembangkan materi yang ada. Kemudian pengajar juga harus berwawasan luas dan bersifat terbuka terhadap masukan maupun kritikan yang membangun bagi siswanya. Selanjutnya, pengajar juga harus bisa menggunakan cara penyampaian materi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan seorang pengajar menggunakan cara pengajaran yang berbeda untuk setiap kelasnya. Kemudian, faktor siswa. Siswa merupakan tokoh utama pembelajaran yang memiliki wewenang untuk menentukan apa saja yang akan dipelajari terkait dengan materi yang ada, termasuk cara penyampaiannya. Selanjutnya, siswa juga merupakan tokoh yang aktif pada proses pembelajaran yang senantiasa memberikan gagasan, baik saran dan kritik. Mereka bukan hanya menerima materi dari pengajar, melainkan juga ikut serta dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang selanjutnya, siswa juga harus mampu untuk mengembangkan materi belajar secara mandiri, di mana saja, kapan saja, bukan hanya di kelas atau di tempat mengajar, melainkan juga di rumahnya. Kemudian siswa mampu merumuskan harapan mereka terhadap proses pembelajaran dan mengukur kinerja mereka sendiri. Yang selanjutnya, siswa saling berkolaborasi satu sama lain. Kemudian siswa harus memantau pembelajaran sendiri sehingga mampu untuk merumuskan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal.
siswa harus termotivasi untuk mencapai sasaran yang diterapkannya sendiri. Kemudian, siswa memilih anggota kelompoknya sendiri dan ditetapkannya oleh siswa itu sendiri juga. Kemudian, faktor materi. Materi pembelajaran ini bersifat sebagai arahan, bukan patokan pembelajaran, sehingga pengajar dan siswa tidak hanya terpaku pada materi yang ada, namun kreatif untuk mengembangkannya secara berkelanjutan. Pembelajaran adalah proses pencarian ilmu pengetahuan secara aktif atau proses perumusan ilmu, bukan proses penangkapan ilmu semata. Siswa membangun pengetahuan. Kemudian, siswa yang mendominasi pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator atau mitra pembelajaran. Siswa juga bisa belajar melalui kegiatan kelompok seperti kegiatan kelompok berdiskusi, saling menerima, dan memberi. Tujuan akhir dari proses pembelajaran adalah kepuasan diri. Selanjutnya, siswa ikut bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa belajar bagaimana belajar secara mandiri, dan yang terakhir siswa secara aktif mencari pengetahuan dan melakukan konstruksi dan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Sedangkan karakteristik model pembelajaran berbasis student-centered learning menurut Wina Sanjaya yaitu yang pertama, mengajar berpusat pada siswa bukan pada guru. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Dan yang selanjutnya, pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Kemudian selanjutnya lagi, suasana berpusat pada siswa. Dan yang selanjutnya, siswa yang mengendalikan proses pembelajaran. Sudah seperti saya sebutkan tadi, yaitu siswa yang mengambil alih kelas sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian siswa yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pembelajaran bersifat kooperatif, kolaboratif, atau independen. Siswa harus saling bekerja sama, siswa harus berkompetensi dengan kinerja mereka sebelumnya. Ya, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NIM 18101251-251. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang karakteristik pembelajaran active learning. Karakteristik pembelajaran active learning terbagi atas 6. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, belajar secara menyenangkan. Yang ketiga, belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu. Yang keempat, belajar secara tuntas. Yang kelima, belajar secara berkesinambungan. Dan yang keenam, belajar sesuai dengan konteks. Yang pertama, berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa adalah pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, belajar secara menyenangkan. Belajar secara menyenangkan adalah suasana belajar mengajar yang dapat memusatkan perhatian siswa secara penuh saat belajar, sehingga curah perhatiannya tinggi, yaitu dengan menggunakan metode ataupun media yang membuat siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu. Maksudnya adalah konsep belajar yang bertujuan untuk mencapai kemampuan tertentu sehingga keberhasilan dalam pembelajaran dapat tercapai. Yang keempat, belajar secara tuntas. Belajar secara tuntas adalah menganggap semua siswa dapat belajar bila diberi waktu yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Selain itu, guru percaya bahwa siswa dapat mencapai penguasaan akan suatu materi. Yang kelima, belajar secara berkesinambungan. Belajar secara berkesinambungan atau teratur adalah konsep belajar sepanjang hayat dengan meliputi pola formal dan informal
Belajar secara berkesinambungan ini dapat membuat siswa mudah dalam menguasai pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Yang keenam, belajar sesuai dengan konteks. Belajar sesuai dengan konteks adalah konsep belajar yang dapat membantu guru dalam mengaitkan suatu materi yang diajarkan dengan situasi yang nyata, sehingga dapat mendorong siswa dalam membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baiklah, inilah materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis student center dan active learning. Active learning ini adalah salah satu strategi pembelajaran yang berbasis pada siswa atau student center learning. Strategi pembelajaran active learning ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dan merupakan penerapan prinsip learning. Rasa ingin tahu siswa pada hal yang belum diketahuinya mendorong keterlibatan secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada siswa ini merupakan ciri pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang menerapkan pendekatan saintifik yang juga melibatkan siswa dalam proses berjalannya dan perlu mengikuti prinsip kerja kelompok atau pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran disusun untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi. Beberapa strategi skenario pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan dikembangkan oleh Benjamin Bloom. Pembelajaran aktif dan pembelajaran berpusat pada siswa adalah yang pertama ada perumusan kompetensi, tujuan pembelajaran sesuai dengan proses pembelajaran. Yang kedua ada penyusunan skenario pembelajaran, dan yang ketiga ada penyusunan strategi dan instrumen penilaian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perumusan kompetensi. Perumusan kompetensi dan tujuan pembelajaran mengacu pada capaian ranah pembelajaran yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Perumusan tujuan pembelajaran mengandung 3 hal. Yang pertama ada mendeskripsikan apa yang akan dilakukan oleh siswa. Yang kedua, kondisi yang diharapkan yang akan ditunjukkan. Yang ketiga, ada kriteria evaluasi kinerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan skenario pembelajaran. Penyusunan skenario pembelajaran harus mengakomodasi pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Pemilihan metode pembelajaran yang digunakan harus menunjukkan keaktifan siswa dalam belajar. Langkah-langkah pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada peran seorang pendidik dan siswa. Siswa melakukan konstruksi atas pengetahuan yang dipelajarinya. Nah, beberapa aktivitas siswa yang harus ada dalam pembelajaran active learning ini adalah yang pertama ada siswa secara aktif melakukan pengamatan sebagai langkah dalam mencari informasi dengan dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan yang disisipkan oleh pendidik. Yang kedua, siswa melakukan pemahaman terhadap materi pembelajaran melalui kegiatan diskusi dengan teman, membuat produk, dan mempresentasikan hasil belajarnya tersebut. Yang ketiga, seorang pendidik harus menguasai seorang pendidik harus melakukan penguatan dengan memastikan pemahaman siswa tersebut. Lalu yang keempat, pendidik melakukan pengecekan terhadap penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkannya. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Rahmi Lesmana akan menyambung penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang penilaian pembelajaran berpusat pada siswa.
Nah, penilaian dalam studi Central Learning ini fokusnya yaitu pada keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk dapat memperoleh ilmu dari berbagai macam sumber secara mandiri, mengkaji informasi dengan berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan atau pertanyaan dalam proses pembelajaran, dan juga dapat berkomunikasi dengan orang lain atau dengan teman sebayanya dalam memecahkan suatu permasalahan atau pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran tersebut. Penilaian studi center learning dapat dilakukan dengan cara formatif dan juga dengan cara sumatif. Nah, penilaian secara formatif yaitu penilaian secara formal maupun tidak formal yang dilakukan secara individu atau juga kumpulan kelas di akhir materi dalam mengukur penugasan dan kemajuan dalam proses pembelajaran tersebut. Sedangkan penilaian sumatif yaitu penilaian secara formal yang dilakukan dalam waktu yang terjadwal dan juga berkala. Penilaian sumatif ini dilakukan dalam skala kelas atau tingkatan untuk mengukur kemajuan atau pencapaian dalam skala sekolah. Penilaian formatif menurut Winkel adalah penggunaan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung. Nah, dengan maksud siswa dan guru memperoleh informasi atau feedback mengenai kemajuan yang telah dicapai. Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh gambaran siapa saja yang telah berhasil dan siapa saja yang dianggap belum berhasil untuk selanjutnya diambil tindakan-tindakan yang tepat. Nah, tindakan-tindakan yang tepat ini misalnya akan diberikan remedial bagi siswa yang belum berhasil. Remedial yaitu bantuan khusus yang diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan memahami suatu pokok bahasan tertentu. Nah, jadi sementara bagi siswa yang telah berhasil akan bisa melanjutkan topik berikutnya atau pokok bahasan berikutnya. Bahkan bagi mereka yang memiliki kemampuan yang lebih akan diberikan pengayaan yaitu materi tambahan yang sifatnya perluasan dan pendalaman dari topik yang telah dibahas. Selanjutnya, penilaian sumatif menurut Winkel adalah penggunaan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pembelajaran yang diajarkan dalam satu semester, bahkan setelah selesai pembahasan suatu bidang studi. Sekian materi dari saya. Terima kasih.